Silakan Pak Puji untuk lebih detail mengenai market, mungkin ada yang akan disampaikan. Terima kasih Pak Dwi. Jelas suara saya Pak? Jelas Pak. Ya, terima kasih. Barangkali fokus utama market secara keseluruhan tetap terfokus dari target beberapa negara untuk peningkatan laju ekspor dan pertumbuhan, dan di beberapa negara juga target GDP dan ekspornya juga sudah bagus. Oleh karena itu, saya lebih cenderung untuk fokus ke commodity currency dan hard currency di gold dan di oil. Pertama saya akan mulai dari New Zealand dulu Pak, Oh, yang silakan juga Pak, Asia mempengaruhi untuk Pasifik ya. eh, pasar Asia Pasifik, di mana sejak awal prospek tahun ini pertumbuhan ekonomi Selandia Baru dilaporkan melambat, dan ada proyeksi pemotongan produk domestik bruto menjadi 2,8% di tahun berjalan hingga Maret 2015. Artinya perlambatan ini akan memicu kebijakan negara untuk memfokuskan antara peningkatan inflasi dan uh, investasi dalam negeri dan ekspor ya. Namun ada satu keputusan yang agak sedikit bertolak belakang dengan kebijakan Graham Wheeler dari Gubernur Reserve Bank of New Zealand dengan menaikkan suku bunga dari 3% menjadi 3,5% antara bulan Maret dan September. Sehingga secara makroekonomi, pelemahan New Zealand ini masih berlanjut dengan angka median di 0,77 sen atau 77 sen per US dollar. Nah, ada target untuk di akhir 2014 ini Pak Adi, saya menghitung maksimum angka kenaikan resistensi di 0,84 dengan 75% tingkat signifikansi menyentuh resisten di 0,79. Saya kira untuk median price di 0,77 ini akan menyebabkan kestabilan ekonomi di New Zealand. Untuk long term saya kira pelemahan sentimen negatif untuk di New Zealand akan masih berlanjut sampai di kuartal kedua 2015 dengan target maksimum penurunan di 0,73. Pak Adi, sebelum saya lanjut bisa ditambahi. Tidak ada Pak, silakan lanjut aja. Berlanjut di Australia, Philip Lowe juga ini deputi dari Reserve Bank of Australia juga masih menyoroti bunga rendah yang diterapkan di Australia ini cukup efektif untuk meningkatkan laju perekonomian dan target ekspor. Dan Lowe juga menegaskan bahwa mata uang Australia saat ini masih tetap terlalu tinggi dengan konsekuensi target ekspor yang masih akan dipencut lagi. Sehingga ekspektasi analis ini harganya akan terus menurun untuk di Australia US dollar dengan down peak maksimum di 0,82 atau di 82 sen per 1 US dollar ya. Sorry, 1 Australia dolar bernilai 0,82 sen. Artinya semakin pelemahan mata uang Aussie terhadap US dollar. Untuk di akhir 2014 ini ada ekstensi resisten di 0, sorry di 1,00 dengan 70% tingkat signifikansi di 0,88 dengan median price sampai di akhir 2014 ini tetap bertengger di 0,87. Untuk long term sampai di kuartal kedua 2015 tanpa adanya perubahan kebijakan sampai pertemuan para gubernur di RBA ini, estimasi kita nanti bisa menyentuh di 0,84 bahkan bisa menyentuh di 0,82 dolar per 1 Australia. Nah, tentunya ini akan mendongkrak perekonomian Australia dengan pelemahan mata uang ini. Target ekspor kembali akan menjadi tren utama pembahasan di awal tahun di 2015. Baik, selanjutnya saya tidak membahas yen, nanti kita lihat di analisa teknikal. Langsung korelasi dengan gold, di mana poin pertama yang paling penting, emas itu sudah jatuh dalam 3 minggu terakhir setelah para pemilih di Swiss ini mayoritas menolak dari referendum yang menginginkan Swiss National Bank untuk mencadangkan devisa negaranya dengan emas minimal 20% dari total reserve currency-nya. Sementara itu di India, sebagai negara pembeli terbesar kedua, tiba-tiba membuat sebuah aturan yang meredakan yang selama ini memaksa importir untuk
untuk menjual ya, bukan membeli. Sekarang ini meredakan aturan yang memaksa importir untuk eh, menjual 20% dari produk perhiasan untuk ke ekspor. Artinya India sekarang sedang meningkatkan impornya yang selama ini eh, memaksa ya, memaksa para para importir untuk menjual untuk mentargetkan pajak. Namun itu yang menyebabkan adanya spike harga dari penurunan emas kemarin sempat di 1142, lompat kembali sekarang bertengger di angka 1200. Untuk medium dan long term sampai di kuartal kedua 2015 ada estimasi harga median price untuk di emas ini di 1200 dengan maksimum kenaikan di 2015 kuartal pertama 1450, tingkat 75% signifikansi di 1225. Ada grafik emas short term di mana ini pada saat menyentuh 1140-an di titik C emas spike pada saat India membuat aturan yang agak sedikit tidak populer, di mana para eksportir selama ini yang ditargetkan untuk menjual keluar sekarang tidak boleh lagi untuk menjual, bahkan ini kembali mengimpor. Ini yang menyebabkan ada kenaikan harga sampai di angka 1200-an lebih. Dari analisa teknikal Butterfly Gartley, ini ada target jangka pendek untuk di emas menjelang akhir tahun 2015 ini di kisaran 1220-an dengan estimasi range flat di level 1200 angka median. Untuk long term, dengan penelemahan seluruh harga komoditas dunia, termasuk logam-logam mulia, dan penguatan dolar Amerika Serikat, saya kira teman-teman tetap mengkalkulasikan level-level krusial support yang cukup jauh di angka 1155 dan 1120-an. Terakhir untuk di minyak, 66.15 ada ekstensi Fibonacci yang kita imajinasikan dengan garis Elliott Wave 12345 dengan menarik garis Fibonacci A, B, dan C. Target 161,8, 1.618% di level D. Ini menjadi maksimum down peak untuk di minyak mencapai $50 per troy ounce. Saya kira Pak Dwi, kenapa satu pemahaman kita yang terjadi terhadap pertemuan OPEC kemarin, di mana Rusia sebagai penghasil minyak nomor satu di dunia, bahkan menyatakan oke-oke saja ya kalau harga minyak turun no problem sampai ke 60, seolah-olah sepertinya ada dukungan harga komoditi oil ini turun. Ditambah lagi dengan Arab Saudi yang juga tidak akan memangkas produksi ya, terus dia pompa untuk jual. Nah, yang menjadi anomali dari analisa dan pemikiran kita selama ini, negara-negara yang memiliki pemahaman teknologi dan jangkauan pandangan jauh ke depan 10, 20 sampai 50 tahun yang akan datang sudah mempersiapkan sumber energi alternatif menggunakan energi yang bukan berasal dari crude oil. Karena pada hakikatnya seluruh materi ya, seluruh benda yang bersifat material ini sebenarnya bisa dijadikan energi ya Pak Dwi. Baik itu tanah bisa dijadikan energi, kertas juga bisa dijadikan energi, angin bisa dijadikan energi, air bisa dijadikan energi, apalagi panas matahari bisa dijadikan energi, bahkan kondisi cuaca malam hari pun sebenarnya bisa dijadikan energi. Sekarang tinggal mau apa tidak pemerintah ini mengalokasikan teknologinya atau menganggarkan anggaran negaranya untuk kegiatan yang sifatnya diversifikasi energi. Barangkali teman-teman semua ini ada sebuah wacana yang saya kira pembahasan warung kopi ya. Saya baca sebuah artikel, kalau kita mau menggunakan septic tank rumah tangga dari masing-masing rumah kita, itu sebenarnya bisa menghasilkan biogas yang bisa dipakai seumur hidup selama kita memiliki septic tank. Artinya, kalau pemerintah mau jujur kepada rakyat, menggunakan alih teknologi konversi gas yang alami yang ada di sekitar kita, bisa saja memerintahkan tim riset untuk mengalokasikan teknologi dan biaya untuk mengkonversikan energi biogas yang dihasilkan dari septic tank kita untuk
menjadi sumber energi, apakah itu untuk listrik atau untuk bahan untuk buat apa ya, api untuk kebutuhan masak di rumah tangga. Nah, ini sebenarnya negara-negara yang sudah maju pemikirannya dan jangkauan pikirannya berpuluh-puluh tahun ke depan sudah menyiapkan diri dari sekarang, sehingga eh, negara-negara penghasil minyak bumi yang paling banyak seperti Arab Saudi, barangkali Indonesia, yang sebenarnya sudah terpatri dengan sistem yang ortodok, ini mereka lebih cenderung bersifat malas ya, karena sumber daya alamnya kaya, sumber daya minyaknya juga banyak, tinggal sedot aja ya dapat minyak begitu ya. Sehingga negara-negara yang tidak punya sumber daya alam minyak dan energi sudah memikirkan alternatif sumber daya energi lain. Saya kira lebih cenderung kalau kita pemerintahnya mau smart untuk mengalihkan konsep biogas atau biodiesel dengan memanfaatkan teknologi dari tumbuh-tumbuhan dan nabati untuk ke energi. Saya rasa itu lebih safe dan lebih go green untuk alam semesta ini. Penggunaan crude oil masa yang akan datang ini saya kira akan ditinggalkan oleh negara-negara yang sudah memiliki konversi energi yang jauh. Oleh karena itu, cepat atau lambat masa depan minyak saya kira ini tidak akan dipakai lagi di masa yang akan datang. Pak Dwi, ini hanya sebuah wacana. Saya kira untuk estimasi short term untuk di oil masih di bawah $70 per barrel. Hati-hati teman-teman, tetap memperhatikan level teknikal. Previous history di 2008-2009 minyak pernah di angka 38 dan $40 per barrel. Demikian morning briefing pagi hari ini, Pak Dwi. Sebelum ke teknikal ada tambahan. Ya, maksudnya ke crude oil nampaknya di price reversal zone dari pattern modern itu ada di kisaran $50 per barrel, Pak. Itu kan berbeda jauh karakternya tahun 2009 kemarin. 2008 antara 2008 2010 yaitu 2009. Karakternya berbeda jauh. Di waktu itu dalam keadaan krisis. Kemudian saat ini nampaknya perang harga yang sampai sekarang juga belum tahu pasti kenapa sih harga terlalu rendah. Kemudian juga produksi tidak di cut dari negara-negara pengekspor, bahkan Rusia pun tidak menyatakan keberatan terhadap harga, meskipun kita lihat saham-saham Rusia sudah drop ya. Ya, seperti itu Pak ya kira-kira. Iya, itu dia Pak Di. Saya rasa negara-negara maju ya, apalagi Rusia, kan aneh begitu ya. Dia negara penghasil nomor satu kok dia pula dukung minyak harga turun, no problem, oke-oke saja. Karena presidennya itu memang seorang investor ya, seorang pebisnis dan mengerti dari kondisi komoditi yang walaupun itu adalah aset vital sebuah negara, kalaupun minyaknya turun, dia memiliki alternatif lain ya. Jadi yang namanya investor sejati itu seperti neraca timbangan itu Pak Dwi. Sebelah kanan turun, sebelah kiri naik, sebelah kiri turun, sebelah kanan naik. Jadi mereka punya alternatif yang tidak kita duga dari konsep finansial di dunia ini. Karena playernya itu juga. Sehingga mau penurunan harga emas sampai di $1.000 per troy ounce atau $800 per troy ounce, atau penurunan harga minyak sampai $45 per troy ounce, atau crash harga saham di dunia ini, barangkali kita yang masih awam saja mengetahui dengan dibalik konspirasi itu semua, kita yang terpanik dengan situasi itu. Tapi kalau investor sejati walaupun dalam krisis dan resesi ekonomi, dia tetap bisa membidik sebuah opportunity yang ada, sehingga Rusia itu merupakan sebuah contoh nyata bagi kita bahwasanya dengan turunnya harga minyak, di mana basis price production oil di sana adalah di angka $100 dan $80 per barrel. Namun di harga 60 bahkan mereka enjoy saja. Saya kira mereka juga memiliki sumber alternatif lain dengan memprosesing crude oil ini menjadi gas dan lain sebagainya. Ataupun ada Jadi konversi lainnya. pemasangan berjenjang untuk posisi buy limit dimungkinkan juga di angka 50, kemudian juga dilihat dihitung juga resiko di angka $40 per barrel. Tidak ada masalah Pak Fauzi. Ya, saya kira boleh dari level 50 ya. Dari level 60 yang target eh, kemarin dari analis dari negara mana saya lupa, itu estimasi sampai ke 60. Saya rasa starting untuk buy limit dari 60 boleh. Memang
dari kemungkinan price dan demand yang bisa saja datang dari Indonesia atau datangnya dari India atau Vietnam dan Myanmar, saya rasa bisa saja untuk rebound harga minyak. Tapi secara jangka panjang saya yakin dan percaya akan ada penggunaan sumber alternatif energi lain selain dari minyak. Oleh karena itu masa depan oil saya rasa ini suram sekali. Teman-teman jangan dulu skeptis dengan pernyataan saya. Kita sudah melihat fakta di lapangan bahwasanya Rusia dan Arab Saudi bahkan tidak mempermasalahkan harga demikian. Nanti akan kembali normal, katanya begitu. Artinya, para produsen minyak secara keseluruhan sudah mempersiapkan ancang-ancangnya. Contoh nih Pak Dwi, sekarang yang paling kaya raya minyak katakanlah Timur Tengah, Amerika Serikat atau negara lain sebagai usernya. Manakala saat ini mereka banyak produksinya, mereka lagi happy ya. Kita yang ketergantungan dengan minyak lagi jantungan. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang konsep alternatif dan konversi terhadap sumber daya energi lain, apakah energi angin, matahari, air dan lain sebagainya, negara ini satu masa akan didikte oleh produsen minyak. Nah, Amerika Serikat dan negara lain sebagainya yang sudah memiliki teknologi canggih di luar dugaan kita, apalagi teknologi nuklir dan teknologi sel yang sudah merancang itu sedemikian rupa dari masa yang dulu sampai yang sekarang. Kalau pada saat dunia atau masa tertentu ini penggunaan teknologi energi itu bukan lagi terhadap crude oil, maka negara-negara yang hanya berpatok kepada minyak akan tenggelam ya. Artinya mereka tidak siap mau menanam tumbuh-tumbuhan sebagai sumber bahan energi biodiesel pun mereka tidak akan mampu karena tanahnya sudah tidak mampu lagi. Nah, terbukti Pak Dwi, nanti barangkali teman-teman semua cek di Google, Anda bisa searching di gurun Sahara yang tadinya padang pasir sekarang sudah penuh dengan hijau, teknologi untuk menggunakan energi biogas kemudian dan solar. Itu adalah proyek rahasia yang dibangun oleh Jerman dan Israel dan Amerika Serikat menggunakan konversi teknologi biodiesel dan biogas outputnya nanti, tapi penggunaan lahan yang gurun tadi sekarang sudah hijau. Nanti searchingannya di Google Gurun Sahara Plantation, nanti pilih image akan terlihat di situ. Sudah banyak sekali lahan-lahan yang dikuasai oleh 3 negara utama ini untuk menggunakan energi baru. Saya kira ini kita juga harus siap dengan rancangan-rancangan masa depan. Barangkali Pak Di, jangka pendek ya, para pengambil keputusan negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, saya kira masih memperhitungkan jangka pendek ya. Jangka pendek artinya kepentingan pribadi atau golongan, tidak mempertimbangkan masa yang akan datang. Saya adalah orang yang sangat peduli dengan ini masa yang akan datang, terserah kalau pemerintah punya kebijakan lain. Yang jelas, kalau kita mau untuk mensejahterakan rakyat ya, target pertumbuhan ekonomi bukan angka GDP, inflasi, PPI dan PPI, tapi adalah purchasing power parity dari kekuatan nilai mata uang. Nah, ini yang menjadi sebuah jalur cerita dari ekonomi mikro makro kemudian harga komoditi dunia, sehingga ada konspirasi harga yang menyebabkan tidak sinkronnya analisa dari produksi minyak, kemudian penurunan harga emas dan lain sebagainya di luar semua ekspektasi para analis. Harus dipahami bahwasannya di mana permainan ini semua sejatinya di balik ini semua ya, sehingga saya melihat jangka panjang untuk di oil di luar dari apa yang saya sampaikan tadi, dari analisa teknikal formal masih bearish untuk di oil, target pelemahan di angka $50 per barrel. Saya rasa ini aja dulu Pak Di yang bisa saya sampaikan hari ini di Morning Briefing. Oke, terima kasih Pak Koji, ulasan mengenai oil yang cukup panjang lebar untuk hari ini. Oke, sementara saya lihat juga tidak ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya kira Morning Briefing kali ini saya sudah sampai di sini dengan kesimpulan bahwa pergerakan komoditi kecenderungan dalam keadaan drop, kemudian currency di Australia dollar terhadap US dollar maupun New Zealand dollar terhadap US dollar juga masih dalam keadaan drop. Kemudian kita juga lihat fundamental yang terjadi minggu ini banyak dipengaruhi nantinya oleh pengumuman terhadap
pengumuman-pengumuman tentang bank rate atau tentang tingkat suku bunga. Di samping kita melihat juga pembahasan masalah inflasi setelahnya. Terima kasih. Morning briefing kali ini seluruh data dan informasi merupakan data yang terbaik yang bisa disajikan oleh kami. Semoga seluruh informasi dapat dipergunakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bekerja.